Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas materi tentang statistika, median, dan modus data berkelompok. Baik, sebelum kita membahas tentang median dan modus data berkelompok, kita akan terlebih dahulu membahas tentang min, median, dan modus data tunggal. Yang pertama, min atau rata-rata, yaitu jumlah dari seluruh data dibagi banyaknya data. Rata-rata atau min itu ditulis dengan X bar bacanya. X bar sama dengan sigma dari data, ya, dibagi N jumlah datanya. Kemudian yang kedua adalah median atau disebut nilai tengah, yaitu nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan. Jika jumlah data ganjil, median adalah nilai di posisi tengah. Sedangkan jika jumlah data genap, median adalah rata-rata dari dua nilai tengah. Kemudian yang ketiga adalah modus, yaitu nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Baik, kita lanjutkan ke contoh. Tentukan nilai min atau rata-rata, median, dan modus dari data berikut: 10, 13, 14, 18. Maka jawabannya adalah yang pertama, min atau rata-rata. Rumusnya rata-rata adalah X bar adalah jumlah dari semua data dibagi banyaknya data. Maka sama dengan dijumlah 10 ditambah 13 ditambah 14 ditambah 18 ditambah 10 ditambah 9 dan ditambah 11. Kemudian dibagi banyaknya data. Di sini datanya ada sebanyak 7. Maka hasil penjumlahan dari data di atas adalah 85 dibagi 7. Maka hasilnya rata-ratanya adalah 12,14. Jadi ini adalah nilai rata-rata dari data di atas, yaitu dengan cara menjumlahkan semua data kemudian membagi dengan banyaknya data. Kemudian untuk menghitung nilai median atau nilai tengah, yaitu dengan cara kita mengurutkan dulu data yang ada dari mulai terkecil ke terbesar. Ya, sebenarnya tidak harus terkecil dulu ya, boleh yang terbesar ke terkecil. Intinya kita urutkan, karena ini datanya masih ya tidak urut ya, ada 10, 13, 14, 10, 9, 11. Nah, maka kita urutkan dulu sebelum kita menentukan nilai mediannya ini atau nilai tengahnya. Oke, kita urutkan. Kita mulai dari 9, kemudian 10, 10 kembali karena ada 2, 11, 13, 14, 18. Nah, maka mediannya adalah tengah-tengahnya. Kita lihat di sini tengah-tengahnya adalah 11. Maka nilai mediannya adalah 11. Ya. Jadi diurutkan terlebih dahulu datanya dari yang terkecil ke terbesar.
Kemudian dicari nilai tengahnya. Ingat, nilai tengah itu berarti nilai yang berada di paling tengah sendiri. Ya. Ingat, sebelah kiri dengan sebelah kanan itu harus sama. Nah, ini kalau datanya berupa data yang berjumlah ganjil. Kalau datanya jumlahnya genap, maka mediannya adalah dengan cara menjumlahkan dua data paling tengah, kemudian dicari rata-ratanya. Itu untuk data yang jumlahnya genap. Kebetulan ini datanya jumlahnya ganjil 7, maka kita gampang saja langsung bisa mendapatkan nilai tengahnya. Oke, demikian. Berikutnya untuk yang ketiga, modus atau nilai yang sering muncul. Nah, ini datanya boleh diurutkan, boleh tidak diurutkan. Karena datanya itu nilai yang sering muncul, maka bisa kita lihat di sini yang paling banyak munculnya adalah angka, ya betul, angka 10. Maka modusnya adalah 10. Oke, berikutnya. Sekarang kita akan membahas tentang median dan modus data berkelompok. Pertama, median atau nilai tengah. Rumus dari median data berkelompok adalah ME. ME ini adalah singkatan dari median. Kemudian TB itu singkatan dari tepi bawah kelas median, ditambah setengah N, setengah kali N, atau ya di sini N-nya itu adalah jumlah frekuensi dikurangi FK. FK adalah jumlah frekuensi sebelum frekuensi median, kemudian dibagi dengan F. F adalah frekuensi median dikali P. P adalah panjang interval kelas. Nah, ini adalah rumus dari median data berkelompok. Baik, kita akan lanjutkan ke contoh. Nah, tentukan nilai median atau nilai tengah dari data berikut. Di sini ada sebuah tabel yang isinya adalah sebuah nilai dan frekuensi. Nilai di sini ada kelasnya 21 sampai 30, 31 sampai 40 dan seterusnya 61 sampai 70. Ini adalah interval, ya, interval kelas dari sebuah data berkelompok. Jadi ini artinya kelas 21 atau interval 21 sampai 30 itu ada 5 datanya. Jadi antara 21 sampai 30 itu ada 5 data. 31 sampai 40 ada 6 data. 41 sampai 50 ada 15 data. 51 sampai 60 ada 10 data. 61 sampai 70 ada 4 data. Jadi ini menunjukkan interval kelas dari suatu data berkelompok dengan frekuensi yang berbeda-beda. Jadi frekuensi ini menunjukkan jumlah data yang ada di setiap kelas atau setiap interval. Baik, dari data ini ya akan diminta menentukan nilai median. Ya, maka kita lanjut saja, langsung saja. Pertama kita hitung dulu jumlah datanya.
atau jumlah frekuensinya. Nah, jadi menghitung jumlah datanya bisa dengan menghitung jumlah frekuensinya. Jumlah semuanya, jumlahnya adalah 40. Ini datanya ada 40. Kemudian kita tambahkan lagi tabel ya, satu kolom jumlah frekuensi. Ya. Kita isi di sini ya. Nah, tadi kita diminta menghitung median. Ingat, median itu adalah nilai tengah. Artinya dari semua data, semua frekuensi atau N dikali setengah atau dibagi dengan 2, karena nanti tengah-tengahnya datanya itu berapa, begitu ya. Oke, sebelum ke sini kita lanjutkan, maka kita isi dulu yang ini. Jumlah frekuensinya kita akumulasi. Ini 5, maka di sini adalah ini berarti jumlahnya 5. Nah, kemudian ditambah lagi 5 tambah 6 11 11 ditambah 15 26 26 tambah 10 36 36 tambah 4 40. Jadi jumlah seluruh datanya adalah 40. Oke, kita kembali ke sini. Tadi median adalah nilai tengah, setengah dari jumlah data. Datanya ada 40. Maka kita langsung hitung setengah dikali 40. Berapa? Ya, yaitu 20. Ya, 40 dibagi 2. 20. Maka kita tahu bahwa nilai medianya berada di urutan ke-20. Maka kita lihat di sini, kira-kira di mana urutan data ke-20 itu? Ya, urutan data ke-20 adalah di sini, di 26. Nah, jadi yang warna merah ini adalah daerah mediannya. Ya, daerah mediannya. Ya, jadi ketemu frekuensinya, ketemu kelas mediannya, ketemu. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Maka frekuensi mediannya ya, yang berwarna merah ini adalah 15. Jadi mediannya, frekuensinya adalah 15. Kemudian panjang kelas atau intervalnya dari 41 ke 50. Ya, kita hitung jumlahnya ada dari mulai 41 ya, 41 sampai 50. Yaitu ada 10 ya. Hitungnya dihitung satu persatu. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Jumlahnya ada 10. Oke, kemudian FK atau jumlah frekuensi sebelum frekuensi median. Nah, tadi frekuensi mediannya 15. Maka jumlah frekuensi sebelumnya adalah 6 ditambah 5, yaitu 11. Oke, berikutnya. Nah, tadi kelas median adalah antara 41 sampai 50. Nah, maka TB atau tepi bawah kelas median adalah ya batas bawah ya. Jadi batas bawah itu batas yang paling kecil dari kelas median. Nah, di sini batas bawahnya 41. Kalau batas atasnya berarti 50. Nah, TB itu adalah batas bawah 41 dikurangi 0,5. Nah, 0,5 ini adalah rumus. Ya,
0,5 rumus. 41 dikurangi 0,5 itu sama dengan 40,5. Oke, itu ya. Jadi sudah ketemu semua. Kita langsung ke rumusnya. Ya, TB-nya sudah, setengah N-nya sudah, FK sudah, frekuensi median sudah, panjang kelasnya atau panjang intervalnya juga sudah. Oke, kita masukkan ke rumus. Maka median sama dengan TB, kita ganti dengan TB-nya adalah 40,5 ditambah setengah N-nya adalah 20 dikurangi jumlah frekuensi sebelum frekuensi median 11 dibagi frekuensi median 15 dikali P panjang interval kelas 10. Maka sama dengan 40,5 ditambah ini dikurangi 20 dikurangi 11 yaitu 9 dibagi 15 dikali 10 sama dengan 40,5 ditambah, nah ini bisa disederhanakan 10 sama 15 ya, dibagi 5 sehingga hasilnya ya 2 kalikan 9 18, 15 tadi dibagi 5 ada sisa 3. Selanjutnya 40,5 ditambah hasil bagi 18 dibagi 3 adalah 6. 40,5 ditambah 6 hasilnya 46,5. Demikian untuk menghitung median dari data berkelompok. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan. Yang kedua adalah modus data berkelompok. Modus atau disingkat dengan MO ya, rumusnya sama dengan TB tepi bawah kelas modus ditambah D1 ya. D1 itu adalah selisih frekuensi modus dengan frekuensi kelas sebelumnya dibagi D1 ditambah D2. D2 adalah selisih frekuensi modus dengan frekuensi kelas sesudahnya dikali P. P itu panjang interval kelas. Oke, langsung ke contoh soal. Tentukan nilai modus dari data berikut. Nah, di sini datanya sama seperti data median tadi ya. Di sini ada nilai, ada kelas-kelasnya, kemudian ada frekuensi, juga ada nih nilai frekuensinya. Masing-masing kelas frekuensinya berbeda-beda. Ingat, frekuensi itu menunjukkan jumlah data di dalam kelas tersebut. Berarti kalau di sini 5 artinya antara 21 sampai 30 itu ada 5 data. 6 berarti di antara 31 sampai 40 ada 6 data. Ya, bebas nih datanya berapa saja nih. 15 berarti antara 41 sampai 50 ada 15 data dan berikutnya sampai kelas terakhir. Oke, kita langsung saja ke jawabannya. Modus. Nah, masih sama, kita hitung dulu. Sini jumlahnya ada 40. Kemudian kita cek ya. Ingat, modus itu kita bisa lihat, tadi kita ingat modus itu adalah nilai yang sering muncul. Nah, nilai yang sering muncul. Nah, untuk modus data berkelompok, nilai yang sering muncul itu bisa dilihat dari jumlah frekuensinya. Mana frekuensi yang paling banyak, itulah letak daerah modus. Nah, di sini yang paling banyak frekuensinya adalah 15. Maka daerah modusnya adalah
Ini ya, antara 41 sampai 50 untuk kelas modusnya. Oke, kita mulai ya. Maka karena daerah di sini, otomatis frekuensi modusnya adalah, kita ambil dari sini frekuensi yang paling banyak, yaitu 15. Kemudian untuk P, panjang intervalnya, interval kelas antara 41 sampai 50, sama kayak tadi ya, yang itu cara menghitungnya. 41 dihitung 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 sampai 50, jumlahnya ada 10. Kemudian untuk D1 adalah selisih antara frekuensi modus dengan sebelumnya. Nah ya, sebelumnya itu berarti di frekuensi di atasnya. 15 dikurangi 6. Nah, ini berarti sama dengan 9. Ini D1-nya. Kemudian D2-nya adalah selisih frekuensi modus 16 ini dikurangi frekuensi sesudahnya. Sesudahnya berarti ada di bawahnya. Berarti 15 dikurangi 10 sama dengan 5. Kemudian untuk kelas modusnya, yaitu antara 41 sampai 50, maka TB-nya, tepi bawah kelas modusnya adalah batas bawah modus, batas bawah kelas modus. Ingat, batas bawahnya adalah 41 dikurangi 0,5 ya, 0,5 adalah rumusnya, sama dengan 40,5. Jadi ini adalah TB-nya di bawah kelas modus. Selanjutnya kita masuk ke rumusnya modus, maka kita langsung aja MO, TB-nya kita ganti ya, kita ketemu semua ya, D1, D2, P, kemudian F-nya sudah semua. Kita masukkan ke rumusnya. TB adalah 40,5 ditambah D1 itu 9 dibagi 9 ya, D1-nya 9 ditambah D2-nya adalah 5 dikali P-nya adalah 10, sama dengan 40,5 ditambah ini 9 disederhanakan, 9 tambah 5 yaitu 9/14 dikali 10, sama dengan 40,5 ditambah, nah ini dibagi, silakan yang bisa 10 sama 14, 10 dibagi 2 5, 14 dibagi 2 7, 5 kali 9 adalah 45 dibagi 7. Oke, hasilnya adalah 40,5 ditambah 45 bagi 7. Hasilnya adalah 6,46. Sehingga sama dengan 40,5 ditambah 6,46 adalah 46,96. Demikian untuk penjelasan tentang modus data berkelompok. Selanjutnya silakan kalian kerjakan soal berikut ini sebagai latihan. Tentukan nilai median atau nilai tengah dan modus dari data berikut. Silakan. Apabila masih ada ketidakjelasan dari materi yang saya sampaikan, silakan bisa diulang-ulang videonya atau bisa ditanyakan di kolom komentar. Silakan, selamat belajar. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.